Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jurnal Fitri, teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik, dilancarkan usaha dan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku akan menanggapi salah satu komentar dari sahabat aku. Komentarnya adalah, tipsnya dong kak agar warung tidak suka dibon. Biasanya warung di kampung atau dusun sering dibon sama tetangga. Jika sudah banyak hutangnya, terus pindah tempat belanjanya. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk yang udah mampir di channel aku. Semoga sehat selalu dan terus semangat menjalani aktivitasnya. Ya, meskipun pada kenyataannya menghadapi pelanggan yang suka ngebon, baik itu tetangga ataupun kerabat, itu sangat melelahkan sekali ya teman-teman. Dan rata-rata hampir semua pemilik usaha warung sembako mengalaminya. Nah, di sini aku punya strategi dan cara yang menurut aku ini berhasil aku terapkan di warung aku, teman-teman. Dan alhamdulillah sejak aku menerapkan cara ini, warung aku terbebas dari bon. Sebelumnya, aku ingin cerita sedikit pengalaman aku ngewarung awal buka sampai saat ini, teman-teman. Dimana awal buka usaha saat aku belum ada pelanggan, yang belanja itu di tempat aku hanya beberapa orang ya teman-teman. Aku lebih mengutamakan pelayanan. Biasanya mereka sudah punya tempat belanja langganan sendiri. Meskipun barang yang mereka cari ada di warung aku, tetap aja warung aku dilewati. Kayaknya susah banget ya nyari pelanggan. Sekalinya ada pelanggan yang datang, aku ajak ngobrol. Pokoknya tujuan aku bikin mereka nyaman aja gitu teman-teman. Nah ternyata itu salah. Dan kebanyakan malah ngambil kesempatan. Asik-asik ngobrol, udah akrab banget, tahu-tahu di akhir malah ngebon. Jadinya aku keberatan buat nolak. Dan gak sampai di situ ya teman-teman. Parahnya yang ngebon ini pun seperti mewabah teman-teman. Misalnya yang pertama ngebon itu ibunya, terus besoknya anaknya, besokannya lagi tetangganya. Dan ini terus terjadi sampai 2 atau 3 tahunan. Saat itu aku ngerasa warung aku itu udah terkenal ya teman-teman, udah banyak pelanggannya. Cuman sayangnya terkenalnya itu bukan karena pelayanannya yang bagus atau harganya yang murah, melainkan karena warung aku melayani kasbon, teman-teman. Sedihnya di situ barang dagangan aku itu habis teman-teman. Pokoknya dalam 1 atau 2 hari itu udah cepet banget habisnya. Tapi sayang, uang dagangan aku itu nggak terkumpul teman-teman. Malah ngumpulnya itu di dalam buku catatan. Aku sempat ngitung juga ya teman-teman. Rata-rata setiap hari yang kasbon itu sampai 100 atau 200 ribu per hari teman-teman. Jujur rasanya aku susah banget ya teman-teman. Pokoknya ada rasa keselnya, ada rasa nggak terimanya, ada rasa bersalahnya juga ya. Yang namanya awal mula merintis dan modal pas-pasan, kayak kewalahan banget ngelola warung kecil waktu itu teman-teman. Setiap hari aku sama suami mikir keras banget gimana caranya warung aku bebas dari bon. Pertama aku lakuin penolakan dengan sikap aku ya teman-teman. Masih ingat banget waktu itu ada tetangga sebelah rumah, dia keseringan minta pulsa ya teman-teman. Tapi yang bikin keselnya, dia kalau minta dikirimin pulsa, teriak aja di depan rumah, dia nggak nyamperin aku ke warung. Jadi lama-kelamaan akunya bosan, kesel. Akhirnya setiap dia minta pulsa, terus udah teriak-teriak depan rumah, akunya pura-pura nggak tahu, pura-pura nggak dengar gitu loh teman-teman. Tapi dasarnya yang suka ngutang ini nggak pedulian ya teman-teman. Maunya kita baik, ramah, kesel, marah. Pokoknya mereka ngeyel banget pengen diutangin. Dan ini nggak bertahan lama juga ya teman-teman. Karena aku takut nanti pelanggan aku yang lain malah takut sendiri datang ke warung aku. Karena aku keseringan kayak marah, kesel gitu loh teman-teman. Jadi berefek pada pelayanan aku yang nggak baik. Nah, berselang beberapa bulan kemudian ya teman-teman, aku coba searching juga di Google. Aku nemuin kayak stiker dilarang ngebon gitu loh teman-teman. Cuman dirubah sama suami aku kayak tulisan, mohon maaf kami tidak melayani bon gitu.
Nah, lucunya ini di kampung aku malah heboh, teman-teman. Malah jadi guyonan, malah jadi bahan ledekan orang-orang kampung karena di warung aku ada tulisan dilarang ngebon, atau meskipun bahasanya diganti dengan mohon maaf kami tidak melayani bon. Ini malah jadi bahan bercandaan, bahan olok-olokan dari pelanggan aku, teman-teman. Meskipun saat itu udah ada larangan untuk ngebon, masih ada aja yang jahil, iseng, pokoknya usil. Mereka sengaja baca keras-keras, mohon maaf kami tidak melayani bon, dan abis itu mereka tetap ngebon, teman-teman. Sampai aku waktu itu sampai patah semangat ya, teman-teman. Pokoknya udah nggak tahu lagi pakai cara apapun, tetap aja warung aku jadi bahan olok-olokan. Di situ bener-bener mental aku kena ya, teman-teman. Sampai waktu itu suami aku ngasih semangat lagi. Pokoknya pernah waktu itu suami aku bilang kayak gini, yang namanya rezeki pasti nggak akan tertukar. Waktu itu suami aku sempat pesan juga ya, teman-teman, karena beberapa kali setiap ada pelanggan aku yang datang, aku langsung kesel, sikap aku langsung berubah ya, teman-teman. Dan suami aku nasehati, katanya kalau misalnya ada pelanggan yang ngebon, katanya lebih baik tolak aja secara baik-baik, jangan marah gitu. Sebenarnya yang bikin aku marah adalah sikap pelanggan ini ya, teman-teman. Mereka biasanya kalau udah ngebon sekali atau dua kali, mereka itu udah nggak tepat janji. Malah kalau misalnya mereka ada keperluan lagi, mereka malah pindah ke warung lain, teman-teman. Dan akhirnya aku memberanikan diri untuk menolak pelanggan yang ngebon secara langsung, teman-teman. Ini benar-benar mental aku juga diuji ya, teman-teman. Alhamdulillahnya ada beberapa pelanggan yang paham dengan penolakan kita. Namun ada juga yang menganggap kita atau malah memandang kita sebagai musuhnya, teman-teman. Penolakan yang aku lakukan di sini itu bukan penolakan yang kasar atau kayak marah gitu ya, teman-teman, tapi aku memilih bahasa dan kata-kata yang lemah lembut, yang baik, yang sopan gitu. Karena kami di sini memakai bahasa daerah ya, teman-teman. Nah, biasanya bahasanya itu seperti ini. Di minta gula dulu seperempat ya gitu. Dan biasanya aku jawabnya itu seperti ini. Mohon maaf Uni, lah ndak bisa Uni, kini gula sedang naik. Nah, ini artinya adalah mohon maaf kakak, udah nggak bisa ya kak, sekarang gulanya lagi naik. Sekali lagi maaf ya kak. Dan jangan lupa pada saat ada pelanggan yang kasbon, terus kita tolak, sikap kita harus baik dan ramah, sopan ya, teman-teman. Dan jangan lupa senyum. Dan efek baiknya setelah aku melakukan cara ini adalah pelanggan aku paham betul bahwa warung aku tidak menerima kasbon. Dan terbukti sampai saat ini warung aku terbebas dari yang namanya hutang, teman-teman. Alhamdulillah sekarang aku bisa lebih fokus untuk mengembangkan usaha tanpa ada rasa takut dibon oleh tetangga, teman-teman. Untuk teman-teman yang di luar sana yang warungnya masih suka dibon, yuk kuatkan mental, kuatkan hati untuk menolak bon. Yakinkan hati bahwa rezeki itu datangnya bukan dari pelanggan, melainkan dari Allah yang Maha Kuasa. Tetap semangat, salam sukses. Oke teman-teman, semoga video ini membantu teman-teman di luar sana. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan silahkan berikan kritik dan saran yang membangun ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan tunggu video aku selanjutnya ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.